Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita sampai ke part 13 soal P3K PJOK 2021. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya teman-teman. Langsung saja. 121. Peserta didik memiliki kemampuan mengakses informasi secara efisien dan efektif serta mengevaluasi informasi secara kritis, berarti yang bersangkutan memahami dalam A. Program komputer. B. Software komputer. C. Literasi informasi. D. Literasi media. E. Teknologi informasi komunikasi. Jawaban E. Teknologi informasi komunikasi. 122. Pengembangan EPP bersifat wajib bagi setiap guru dan dapat dilakukan secara mandiri dan berkelompok di sekolah dengan dikoordinasi dan disupervisi oleh A. Kepala Unit Pelaksana Pendidikan dan Kecamatan. B. Wali kelas. C. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. D. Kepala Sekolah. E. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Jawaban D. Kepala Sekolah. 123. Pada saat bersamaan Anda memiliki 3 tugas sekaligus. Pertama, kepala sekolah mewajibkan Anda dan guru lainnya untuk menghadiri sebuah acara yang diadakannya. Kedua, Anda seharusnya mengantarkan salah satu anggota keluarga untuk memeriksa diri di rumah sakit. Ketiga, Anda harus membimbing siswa yang hendak mengikuti ujian nasional. Apakah tindakan yang terbaik yang akan Anda lakukan? A. Mendahulukan tugas sebagai seorang guru. B. Mengutamakan kewajiban yang sesuai dengan komitmen walaupun kadang tidak sesuai dengan aturan. C. Melaksanakan tugas-tugas di sekolah dan mengesampingkan tugas-tugas lainnya. D. Mengantarkan keluarga di rumah sakit karena keluarga lebih utama dari semuanya. E. Menaati pimpinan sehingga lebih mendahulukan hadir di acara kepala sekolah. Jawaban C. Melaksanakan tugas-tugas di sekolah dan mengesampingkan tugas-tugas lainnya. 124. Sebagian besar peserta didik cuek dan tidak memperhatikan guru di saat pembelajaran. Mereka sibuk dengan alat elektronik miliknya. Jika Anda menghadapi peserta didik tindakan yang tepat dilakukan adalah A. Memberitahukan kepada orang tua peserta didik supaya melarang putra-putrinya membawa alat elektronik ke sekolah. B. Meminta peserta didik menulis 100 kali sebuah pernyataan tidak mengulangi perbuatan yang sama sebagai hukuman. C. Memberi pelajaran tambahan di luar jam yang sudah terjadwal sebagai punishment yang mendidik. D. Menghukum peserta didik tersebut dengan menugaskan membersihkan kamar mandi. E. Menasihati peserta didik tersebut dengan cara mengobrol di kantin sekolah. Jawaban A. Memberitahu kepada orang tua peserta didik supaya melarang putra-putrinya membawa alat elektronik ke sekolah. 125. Sikap senang harus selalu ditampilkan dalam pembelajaran oleh seseorang guru. Itu dapat ditunjukkan dengan A. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media audio visual yang lucu. B. Melaksanakan pembelajaran dengan sesukanya sehingga membuat peserta didik mengikuti dengan senang hati. C. Melaksanakan pembelajaran yang dapat membuat peserta didik senang dan betah di dalam kelas. D. Melaksanakan pembelajaran dengan sabar dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Jawaban C. Melaksanakan pembelajaran dapat membuat peserta didik senang dan betah di dalam kelas. 126. Modifikasi permainan dalam pendidikan jasmani dapat dilakukan dengan cara modifikasi alat dan modifikasi peraturan. Hal ini merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip pembelajaran gerak, yaitu A. Pembelajaran berorientasi pada guru. B. Pembelajaran berorientasi pada siswa. C. Pembelajaran berorientasi pada target belajar. D. Pembelajaran berorientasi pada materi. E. Pembelajaran berorientasi pada kurikulum. Jawaban B. Pembelajaran berorientasi pada siswa. 127. Prioritas terakhir yang dilakukan seorang guru dalam memberikan tindakan pertama dalam menolong korban kecelakaan adalah A. Mengadakan diagnosa atau mendapatkan informasi keadaan korban. B. Periksa kondisi korban, pingsan atau pendarahan. C.
cek kondisi pernafasan. D. Cek nadi dan denyut jantung. E. Ketahuilah. Jawaban A. Mengadakan diagnosa. 128. Memotivasi siswa dalam pemberian informasi konsep gerak secara umum merupakan bagian isi dari pembelajaran pendidikan jasmani pada bagian A. Inti, B. Pendahuluan, C. Tidak ada pembatasan bagian tertentu, D. Semua bagian pembelajaran, E. Penutup. Jawaban B. Pendahuluan. 129. Sekelompok siswa mengalami kesulitan membuat keputusan tentang studi lanjutan yang akan dipilih. Karena itu mereka sepakat untuk meminta bantuan guru dalam penentuan sekolah lanjutan yang cocok untuk mereka. Apa yang perlu dilakukan guru terkait permintaan siswa-siswa tersebut? A. Guru membuat keputusan tentang studi lanjutan yang paling cocok untuk mereka pilih. B. Guru membiarkan mereka membuat keputusan diri tentang studi lanjutan yang akan dipilih. C. Guru mengabaikan permintaan bantuan mereka untuk memutuskan studi lanjutan yang akan dipilih. D. Guru membantu siswa-siswa tersebut untuk membuat keputusan studi lanjutan dengan segera saat mereka mengalami kesulitan. E. Guru menyerahkan keputusan pemilihan studi lanjutan kepada mereka ketika mereka membutuhkan sebagai perencanaan masa depan mereka. Jawaban D. Guru membantu siswa-siswa tersebut untuk membuat keputusan studi lanjutan dengan segera saat mereka mengalami kesulitan. 130. Fungsi pembelajaran PJOK dalam aspek pengetahuan diantaranya A. Mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam kelompok. B. Belajar berkomunikasi dengan orang lain. C. Mengembangkan kemampuan bertukar pikiran dan mengevaluasi ide dalam kelompok. D. Menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana berada. E. Mengembangkan kemampuan menemukan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan, dan mengambil keputusan. Jawaban E. Mengembangkan kemampuan menemukan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan, dan mengambil keputusan. Ini sudah ada di part 12 ya teman-teman. 131. Pembiasaan hidup sehat bagi siswa bermanfaat untuk A. Peningkatan kebugaran. B. Pertumbuhan perkembangan keterampilan motorik. C. Perkembangan motorik, psikososial, dan kesehatan masyarakat. D. Perkembangan keterampilan sosial dan kesehatan masyarakat. E. Pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. Jawaban E. Pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. 132. Materi permainan berigu dalam pembelajaran PJOK dimaksud agar peserta didik merasakan arti bahwa untuk keberhasilan menciptakan strategi diperlukan bantuan orang lain sehingga tumbuh sikap A. Solidaritas, B. Sportivitas, C. Menghargai, D. Kerjasama, E. Saling pengertian. Jawaban D. Kerjasama, karena kata kuncinya adalah menciptakan strategi diperlukan bantuan orang lain. 133. Gerak sepak bola atau servis dalam sepak takraw membutuhkan kemampuan keseimbangan dan keterampilannya. Dari sisi gerak sepak bola tersebut dalam gerak dasar A. Non-lokomotor, B. Manipulasi, C. Psikomotor dan non-lokomotor, D. Lokomotor, E. Lokomotor dan manipulasi. Ini juga ada di part 12. Jawaban B. Manipulasi atau manipulatif. 134. Senam yang gerakannya menggabungkan aspek tumbling dan akrobatik dan dilombakan disebut A. Alat, B. Lantai, C. Ritmik, D. Artistik, E. Kuda-kuda lompat. Jawaban D. Artistik. 135. Peserta didik dapat mengerjakan tugas gerak dengan lancar dan benar dalam konteks belajar motorik telah memasuki tahap A. Kognitif, B. Asosiatif, C. Afektif, D. Psikomotor, E. Otomatis. Jawaban E. Otomatis.
136. Kemampuan gerak yang melibatkan kelompok otot-otot besar disebut A. Diskrit, B. Kasar, C. Terbuka, D. Tertutup, E. Halus. Jawaban B. Kasar. 137. Operan bola basket kepada kawan yang berdiri bebas pada jarak 4-6 meter dilakukan dengan cara A. Underpass, B. Bound pass, C. Chest pass, D. Overhead pass, E. Side pass. Jawaban C. Chest pass. 138. Moto dari Olimpiade yang sangat populer adalah A. Sport for Peace, B. Citius Altius Forties, C. Sport for Humanity, D. Vini Vidi Vici, E. Ora et Labora. Jawaban B. Citius Altius Fortis. 139. Peserta didik diberikan tugas guru untuk merangkai gerak senam artistik dengan minimal 3 bentuk gerakan. Adapun 3 gerakan yang mungkin dilakukan peserta didik adalah A. Handspring, salto, dan meroda, B. Meroda, guling belakang, dan salto belakang, C. Guling belakang, handspring, dan salto depan, D. Meroda, salto belakang, dan guling belakang, E. Guling belakang, meroda, dan guling belakang. Jawaban E. Guling depan, meroda, dan guling belakang. 140. Gerak dalam permainan bola basket saat menguasai bola berputar ke segala arah dengan berporos pada salah satu kaki disebut dengan A. Side kick, B. Layup, C. Pivot, D. Circle kick, D. Brick set. Jawaban C. Pivot. Demikian teman-teman untuk part 13 ini. Jika ada kekeliruan kunci dari video ini, mohon di komen ya teman-teman untuk kesempurnaan dari video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Semoga bermanfaat, semoga lulus. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.